Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aden Kumara, NIM 154101174. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Analisis dan Perancangan User Interface pada website pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK Polresta Bandung menggunakan metode desain sprint. Diawali dari latar belakang. Berdasarkan pernyataan dari 30 responden meliputi 15 masyarakat dan 15 anggota SKCK Polresta Bandung yang menyatakan sangat setuju dan setuju mempunyai nilai 100%. Masing-masing indikator memperoleh jumlah 21 responden sangat setuju dan 9 responden setuju. Dengan kata lain, perlu diadakannya pembaruan tampilan website pelayanan SKCK Polresta Bandung. Hasil dan kesimpulan dari wawancara dan observasi adalah perlu dilakukan perbaikan terhadap tata letak informasi, kejelasan fitur yang digunakan, dan agar tampilan website lebih terlihat modern. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode atau tahapan yang ada pada desain sprint untuk mengatasi masalah terkait tampilan user interface dan heuristic evaluation untuk pengujiannya. Selanjutnya, ini ada tabel pada saat wawancara. Dari indikator visibility of system status, kondisi saat ini anggota SKCK menyatakan setiap fitur sudah memiliki isian sesuai, tetapi perlunya perbaikan pada tata letak. Dari masyarakat, adanya informasi yang tidak sesuai dan tidak ada pembaruan secara berkala. Selanjutnya, indikator match between system and the real world. Anggota SKCK menyatakan pada setiap fitur sudah ada, namun masih kurang benar pada tata letak dan warna. Dari masyarakat menyatakan bahwa bahasa yang digunakan sudah mudah dipahami, penempatan tombol dan navigasi sedikit membingungkan. Indikator use control and freedom, saat ini informasi yang ditampilkan belum lengkap, membuat pengguna harus sulit untuk mencarinya. Dan pernyataan dari masyarakat, website kurang menampilkan informasi lengkap di awal halaman. Selanjutnya, indikator konsistensi and standard. Dari anggota SKCK menyatakan ada fitur seperti tombol dan informasi yang tidak konsisten dalam tata letak penempatannya. Dari masyarakat menyatakan setiap halaman belum memiliki tampilan yang konsisten. Selanjutnya, untuk kantor dari Polresta Bandung, seperti dapat kita lihat di sebelah kiri, ini adalah halaman depan atau bagian depan kantor jika dilihat dari seberang jalan. Dan di sebelah kanan terdapat logo. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana menganalisis user interface pada website pelayanan SKCK Polresta Bandung menggunakan metode heuristic evaluation. Yang kedua, bagaimana merancang user interface dengan menggunakan hasil dari analisis pada website pelayanan SKCK Polresta Bandung yang menggunakan metode desain sprint. Dan yang ketiga, bagaimana cara untuk meredesain tampilan website sesuai dengan kendala yang dialami agar dapat memberikan solusi dari permasalahan saat ini. Di batasan masalah sendiri, yang pertama, penelitian ini hanya mencakup front-end dan tidak meliputi back-end sistem dari website tersebut. Dan yang kedua, pengambilan sampel hanya masyarakat dan yang akan mengurus SKCK terutama sudah mengunjungi website pelayanan SKCK Polresta Bandung terlebih dahulu. Di tujuan, mengacu pada rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menganalisis tampilan website yang lama dan menghasilkan desain user interface pada website pelayanan SKCK Polresta Bandung yang baru berupa prototipe menggunakan metode desain sprint. Dapat kita lihat di metodologi penelitian adalah sebagai acuan atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan penelitian ini, mulai dari tahap awal, yaitu studi literatur, memahami metode dan teori, lalu metode dan teori yang sudah dipilih kemudian akan digunakan di dalam penelitian ini. Selanjutnya wawancara, observasi, dan kompetitor analis. Setelah itu mendapatkan informasi seputar pelayanan SKCK di Polresta Bandung. Lalu dapat memahami kondisi saat ini dan menjadikan kompetitor analisis aplikasi serupa sebagai acuan atau referensi tambahan. Selanjutnya masuk ke dalam tahap pengembangan dan akhir. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu pemahaman atau understand. Membagikan kuesioner, wawancara, observasi pengguna, dan melihat secara langsung bagaimana website bekerja pada saat ini. Lalu user persona dan user flow. Untuk tahap kedua yaitu pengembangan atau diverge. Analisis hasil kuesioner yang sudah didapat, wawancara dan observasi, lalu mencari permasalahan. Setelah permasalahan ditemukan, maka terdapat sejumlah ide solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya keputusan atau decide, menentukan ide solusi terbaik dan hasil keputusan ide solusi yang dirasa paling rekomendasi sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Lalu di tahap keempat yaitu prototype atau keluar rupa, yaitu membuat sketsa atau beberapa storyboard dan mengonsultasikannya ke masyarakat dan ke anggota SKCK. Setelah itu menentukan sketsa dan storyboard yang dirasa paling ideal. Prototipe yang rekomendasi pun akhirnya dapat kita ambil. Yang kelima, validasi atau validate menggunakan variable heuristic evaluation. Dan yang terakhir, keluaran dari validate menggunakan variable heuristic evaluation adalah rekomendasi desain user interface yang akan digunakan untuk kedepannya. Selanjutnya, demo prototype. Di tampilan awal, website akan muncul seperti ini. Judul, logo, terus navigasi bar, dan beberapa informasi terkait penerbitan dokumen atau SKCK. Jika pengguna sudah mempunyai akun, sebelumnya sudah mendaftar, maka pengguna akan langsung dapat masuk dengan mengisi nama dan password. Jika belum, maka pengguna dapat menekan tombol button buat yang ada di sebelah kanan di bawah tampilan. Setelah semua kolom terisi dengan benar, maka pengguna dapat menekan button simpan. Nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini. Jika sudah tersimpan, maka pengguna dapat kembali beranda dengan menekan logo yang di atas, judul ataupun berandanya. Setelah pengguna masuk dan mendaftar sebelumnya, yaitu ada 2 button, yaitu daftar untuk mengajukan proses penerbitan SKCK, dan yang kedua cek status jika sudah pernah melakukan proses penerbitan SKCK.
Pertama kita coba button daftar terlebih dahulu. Seperti yang sudah ditampilkan, ada beberapa kolom yang harus diisi. Terdapat 10 halaman yang berisi dengan data diri terkait data dari si penerbit SKCK. Tekan selanjutnya atau kembali jika dirasa ada yang salah atau batalkan, maka tampilan akan kembali ke awal. Jika semua halaman sudah diisi sesuai dengan data diri yang benar, maka ada button simpan. Tampilan website akan memberitahukan untuk pengguna agar menunggu 1x24 jam untuk proses validasi dokumen, cek sidik jari, dan melakukan pembayaran di loket pembayaran. Untuk atur jadwal sendiri sudah bisa dilakukan dengan kondisi tidak tanggal merah, minggu libur, ataupun antrian masih ada. Jika antrian penuh, maka ada keterangan seperti ini, antrian penuh pada hari Sabtu, maka kota antriannya 0. Kalaupun belum 1x24 jam, maka keterangan yang akan tampil adalah belum validasi atau bisa di hari Selasa. Jika pengguna memilih hari Selasa, maka dapat mencentang checklist yang ada di sini. Lalu simpan atau kembali. Untuk cek status, pengguna akan memasukkan nomor antrian dan nama yang sudah ada ketika menyimpan jadwal pengambilan SKCK yang tadi. Jika terdapat revisi, maka ada beberapa poin yang harus diperbaiki, lalu pengguna dapat mengunggah ulang dengan menekan tombol unggah ulang. Atau jika sudah tidak ada revisi, maka website akan memberikan informasi data sudah valid dan selanjutnya untuk melanjutkan proses dengan datang ke loket lalu melakukan pengambilan SKCK dan administrasi lainnya. Jika sudah, maka pengguna akan memberikan penilaian seperti yang ada pada tampilan. Jika sudah memberikan tampilan, maka pengguna bisa langsung keluar atau kembali ke beranda. Sekarang kita coba untuk masuk. Lalu cek status. Lihat status. Nah, untuk unggah ulangnya seperti ini. Misal ada kesalahan di KTP, kartu keluarga, maka website akan mengarahkan pada form atau halaman di mana terjadi revisi. Untuk kritik dan saran dapat diisi oleh pengguna di dalam kolom ini. Jika tidak, maka dapat dilewati. Jika simpan, maka tampilan akan menjadi seperti itu. Kita coba button simpan. Setelah pengguna menentukan jadwal yang ada pada 7 hari ke depan yang diberikan oleh website. Ketika kita
menekan button simpan, maka terdapat informasi berupa tanggal yang sudah dipilih dan nomor antrian yang pengguna dapat. Dan di sebelah kanan, di sebelah kiri terdapat catatan penting, yaitu tanggal dan nomor antrian Anda dapat memudahkan ketika proses cek status validasi. Saran saya untuk di screenshot atau dicatat. Untuk demo prototipe cukup itu dulu. Kembali ke slide. Lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan dari proses yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari analisis dan perancangan user interface menggunakan desain sprint. Pada website pelayanan SKCK Polresta Bandung terdapat kemudahan akses dalam penggunaan desain user interface yang baru dalam pelayanan SKCK Polresta Bandung. Ini dapat dibuktikan dengan hasil pengujian yang menggunakan variabel dalam tabel heuristic evaluation berdasarkan kecepatan mendapatkan nilai baik sebesar 76,7%. Sekian presentasi hasil dari laporan TA saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.